Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Video kali ini masih kelanjutan dari tutorial yang sebelumnya, di mana saya sudah membahas bagaimana membuat confirm exit option atau pilihan menu keluar pada saat klik button close atau exit. Nah, kembali lagi saya tampilkan. Oke, jadi ketika nanti user klik button exit atau close, nah pada tutorial sebelumnya sudah saya bahas bagaimana membuat tampilan pilihan menu keluar. Jadi akan muncul menu pilihan iya atau tidak. Kalau tidak, dia akan kembali, kemudian kalau iya akan menutup tampilan aplikasi media interaktif. Oke, kembali lagi. Nah, sampai di sini secara fungsi sudah bekerja, sudah selesai, tetapi sebenarnya masih ada yang belum sempurna. Nah, ini kalau dalam istilah pengembangan aplikasi, biasanya istilah aplikasi mobile itu ada istilahnya bug. Bug itu bisa dikatakan adanya cacat atau malfunction. Contohnya, button yang mestinya bisa diklik malah tidak bisa diklik, atau sebaliknya, mestinya tidak bisa diklik tetapi ini malah aktif dan bisa diklik. Contohnya ini ya. Nah, ketika klik button close, ini seharusnya hanya dua opsi button ini saja yang aktif, button iya dan tidak. Tetapi kalau kita raba di bagian button yang lain, nah ini masih aktif. Nah, seperti itu. Termasuk juga button menu yang di bawah. Misalnya di latihan soal. Nah, justru ini seharusnya tidak aktif. Nah, inilah yang bisa dikatakan sebagai bug atau masih cacat. Oke, kembali lagi. Nah, lalu bagaimana caranya agar button-button yang berada di balik layar, bukan di balik layar ya, yang ada di belakang menu pilihan keluar ini karena sudah dibuat transparan ya, seperti itu. Jadi mestinya tidak aktif agar user bisa fokus dengan dua button ini saja. Kalau tidak ya kita arahkan biar dia klik tidak, bukan klik sembarangan. Oke, di tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana menonaktifkan atau mendisable istilahnya area button, area yang ada buttonnya. Oke, kembali lagi buka aplikasi flashnya. Dan kembali buka file yang sebelumnya sudah dikerjakan. Nah, yang diperlukan di sini adalah file confirm yang ada button iya dan tidak itu. File menu keluar. Nah, ini dia yang kemarin saya bahas di video tutorial sebelumnya. Oke, perhatikan. Jadi susunan layarnya di sini ada button, kemudian ada teks dan background kotak ini. Dan yang paling bawah di sini sebelumnya saya menambahkan objek kotak yang transparan. Ya, nanti silahkan disimak kembali pada video tutorial sebelumnya. Nah, objek kotak yang transparan ini kita jadikan movie clip. Jadi nanti agar area yang ada button itu bisa tidak aktif atau kita disable, nanti kita gunakan fungsi action script. Dan action scriptnya itu membutuhkan objek berupa simbol movie clip. Jadi objek kotak yang transparan ini kita jadikan movie clip. Convert symbol. Di sini saya beri nama misalnya disable button. Disable button, type-nya movie clip. Kita jadikan movie clip dulu. Klik OK. Setelah jadi movie clip, masuk ke dalam objek movie clip-nya.
Nah, di dalam objek movie clip-nya, objek kotak yang tadi itu kita jadikan button lagi. Ya, jadi di dalam objek movie clip, objek kotak ini kita jadikan button. Convert to simbol lagi. Di sini saya berikan nama misalnya non-aktif atau button non-aktif gitu ya. Type-nya button. Jadi ini konstruksinya harus ada button di dalam objek movie clip. Oke, semoga sampai di sini paham ya. Kita buat movie clip, kita buat satu area ini penuh. Artinya nanti dimanapun ada objek button, itu agar tidak aktif ketika menu ini keluar. Nah, button-button yang sedang aktif di halaman manapun itu berada nanti usernya, misalnya di halaman menu seperti tadi. Jadi button yang ada di pojok kiri, kanan, atas, bawah itu agar tidak aktif. Nah, kita buat objek movie clip yang menutupi area seukuran desainnya. Oke, lanjut lagi. Jadi ingat, objek movie clip di dalamnya ada objek button. Nah, objek buttonnya itu tidak diisi action script. Jadi biarkan button seperti itu. Kemudian kita ke bagian timeline. Ya, kita isi sekarang movie clip-nya ini dengan action script. Tetapi di sini saya akan menggunakan cara yang mudah. Jadi action script-nya kita letakkan di keyframe atau di frame, bukan di objek movie clip. Jadi memang ada dua cara, bisa diletakkan di objek movie clip, bisa juga di frame. Nah, agar lebih ringkas action script-nya, saya akan letakkan di frame. Jadi klik keyframe-nya. Nah, sebelum kita ke action script, nah di sini karena kita mengontrol objek dari timeline, kita harus memberikan nama pada objek yang akan dikontrol. Oke, klik dulu movie clip-nya, dan di bagian properties kita berikan instant name. Nah ini, oke, instant name-nya bebas. Saya ambil contoh di sini, misalnya saya berikan nama disable. Disable. Hati-hati dalam memberikan nama pada instant name, karena nama ini akan kita sambung di action script. Ya, artinya akan digunakan dalam action script. Oke, ini saya ambil contoh namanya disable. Nama objek movie clip ini. Lalu klik kembali di bagian keyframe. Ini bebas ya. Saya pilih layer sesuai dengan objeknya. Ini di BG2 ya. Ya, itu di BG2. Karena ini warnanya transparan, jadi agak kurang jelas ya. Ini warna urinnya warna stick. Nah, klik keyframe pada objek, pada layar objeknya. Lalu tampilkan panel action script. Pastikan ini di frame ya. Kita ketikkan nama yang tadi kita berikan di instant name. Tadi di sini nama yang saya masukkan adalah disable. Disable. Ini nama objek yang akan dikontrol. Lalu action script-nya di sini perintahnya ada di kategori action script 2 kelas, lalu pilih movie dan pilih movie clip. Karena objeknya ini simbol tipe movie clip. Kemudian pilih properties. Nah, di bagian properties ini ada banyak pilihan. Yang digunakan di sini adalah use hand cursor. Double klik use hand cursornya. Oke, seperti itu. Nah, use hand cursor ini akan memberikan fungsi objek button yang tadi kita buat di dalam movie clip itu menjadi tidak aktif. Artinya sebagai button yang fungsinya untuk mendisable area
atau menonaktifkan area, baik itu area yang ada button ataupun area yang tidak ada buttonnya. Nah, jadi dipukul rata ya. Semua area, baik itu ada button maupun tidak, itu dinonaktifkan. Nanti pointernya akan berupa bentuk tangan. Nah, seperti apa nanti? Perhatikan dulu. Oke, use hand cursor sudah masuk. Kita tambahkan sama dengan false. False ini pernah saya tunjukkan. False ini ada di constant. Ya, ini false. Nah, saya rasa kalau sudah mudah diingat, tinggal ketik saja langsung. Kalau lupa nanti cari di constant false. Oke, kalau sudah, klik auto format. Perhatikan di sini action script-nya ada di timeline, di frame. Ada di keyframe pada layer objek yang sudah jadi movie clip tadi. Ini dia ya. Oke, sampai di sini semoga paham. Kita coba di save lalu test movie. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi di semua area seukuran objek kotak yang tadi yang warnanya transparan sudah kita jadikan movie clip dan ada button di dalamnya. Nah, jadi buttonnya itu akan memfungsikan script, di mana scriptnya itu menjadikan area yang kena objek ini, yang ditutupi objek kotak ini akan menjadi bentuk tangan seperti ini. Jadi baik itu ada objek button maupun tidak, dia akan tetap seperti ini. Jadi dalam keadaan seperti ini, yang bisa diklik adalah hanya dua button ini saja. Nah, untuk membuktikan, kita coba langsung. Oke, di sini saya langsung jalankan menunya saja. Ini menunya ya. Oke. Full screen dulu. Kemudian close. Nah, seperti ini. Ini bentuk tangan akan terus aktif seperti ini, meskipun berada di area button. Nah, button yang lainnya tidak aktif. Di menu juga tidak aktif. Kalau sebelumnya masih aktif dan pasti masih bisa diklik oleh user. Kalau seperti ini, user hanya bisa klik dua button pilihan ini, ya atau tidak. Kalau tidak, dia akan kembali. Dan button ini akan kembali aktif. Nah, seperti itu. Kita ulangi lagi. Ya. Ketika pilihan menu keluar ini dipanggil, nah ini objek yang sudah dijadikan movie clip yang warnanya transparan ini, di mana ada button di dalamnya dan sudah difungsikan dengan use hand cursor, ini akan menonaktifkan area di belakangnya. Nah, ketika keluar ya seperti itu. Oke, semoga sampai di sini paham ya. Jadi fungsinya tadi itu untuk menonaktifkan area, baik itu area yang ada buttonnya maupun tidak, dengan cara mengunci dalam bentuk button sehingga kursornya bentuk tangan. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Silakan dicoba pada projectnya dan semoga berhasil.